Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan cintai para alim ulama, para habaib, sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Walid Kiai Haji Abdul Hadi. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal. Segenap pengurus Masjid Al-Karimah, mulai dari ketua DKM hingga ketua panitia pelaksanaan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tim hadroh yang saya cintai, tim arak-arakan yang salah jalan, serta jiwa-jiwa yang merindukan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita hadir di majelis kelahirannya Rasulullah. Saya mau tanya, kalau ada orang lahiran, enak nggak diberisikin? Enak gak diberisikin? Perasaan ibu-ibu paling tahu deh beratnya lahiran. Ibu kalau misalkan melahirin pada berisik sekitarnya gimana bu? Demen gak? Demen gak? Masa kita mau bicara tentang kelahiran Nabi kitanya berisik? Kira-kira Nabi demen gak? Katanya mau nyenengin Nabi, katanya pengen membahagiakan Rasulullah. Jadi kalau kita sama-sama mau menyenangkan Nabi malam hari ini, ayo sebentar aja, gak lama. Sebentar kita bicarakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW, biar pada tahu. Pertama yang harus kita tahu dan yakin, Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Kita kalau cinta sama orang, cara manggilnya pasti beda. Gak mungkin kita manggil nama. Kalau kita cinta sama istri, pasti kita panggil ayam beb, kita panggil baby, gitu kan? Kita panggil honey bunny. Pasti cara manggilnya juga beda. Kita panggil nama, Tina, sini lu. Nah, Allah itu saking sayangnya sama Nabi Muhammad, nggak pernah di dalam Al-Quran sekalipun mengatakan ya Muhammad tuh nggak pernah. Kalau sama Nabi yang lain pernah, ya Adam, ya Nuh, ya Isa, ya Musa, ya Yahya. Tapi kalau sama Nabi Muhammad gak gitu. Manggilnya ya ayuhan Nabi, wahai sang Nabi. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahan bikinnya aja beda. Gimana maksudnya bahan bikinnya beda? Alisnya Rasulullah itu satu-satunya di alam semesta. Jadi alam semesta yang luas, ada planet bumi, ada Saturnus, ada Uranus, ada Jupiter, ada langit pertama sampai 7, surga 7 lapis dengan berbagai macam keistimewaannya. Nggak ada satupun yang alisnya kayak Nabi Muhammad. Ada. Begitu juga hidungnya Rasulullah. Nggak ada hidung yang dicetak kayak cetakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada bulu mata yang seindah bulu mata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidung Rasul itu mancung, kulit beliau itu putih kemerahan.
Gigi beliau itu rapi, renggang tapi rapi gitu. Kalau beliau bicara, itu dari mulut beliau yang mulia itu keluar cahaya. Kalau ada bicara yang keluar hawa naga, beda dengan beliau. Nabi Muhammad SAW itu rambutnya ikal, tebal gitu rambutnya. Perut beliau itu sama dengan dada, rata. Badannya atletis, dadanya berbulu. Kemudian ba'id ma bainal mankibain, jauh antara satu pundak dengan yang lain. Kalau beliau jalan sama orang yang pendek, beliau gak akan dianggap terlalu jangkung. Tapi kalau jalan sama orang yang paling tinggi, juga gak akan dianggap lebih pendek. Nabi itu kalau salaman sama kita nih salaman, Nabi kalau salaman dengan kita, itu tangan kita wangi. Dan beliau itu gak mau melepaskan tangan. Jadi kalau salaman itu ya gak kayak saya, gak kayak anda gitu. Kalau kita salaman sama orang, rata-rata kita buru-buru mau melepas. Tapi Nabi Muhammad SAW menjabat tangan manusia itu satu persatu dan gak dilepaskan sebelum tangan orang yang menjabat beliau itu melepas. Dan harum, gak bau terasi, gak bau jengki, gak bau minyak tanah, gak bau hal-hal yang gak enak. Jadi semua yang dilihat para sahabat itu pada diri Nabi SAW itu sampai dicatat alisnya gimana, bulu matanya gimana, sampai dicatat telapak tangan Rasul itu empuk, tebal, empuk, kayak daun talas. Jadi kalau misalkan air itu jatuh ke tangan Rasulullah, itu langsung meluncur, saking mulusnya tangan Rasul. Beda sama tangan kita. Kita kalau misalkan disiram air nyerap semua, saking banyaknya depok di tangan kita nih, saking kasarnya kita punya tangan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu Rasulullah SAW keringatnya itu dibotolin. Jadi kalau ada orang di sini yang menganggap mungkin ya dirinya istimewa luar biasa, coba besok botolin keringatnya. Keringat tuh coba dibotolin, terus dicium. Kalau ternyata masih bau, jangan sombong. Rasulullah tuh kalau jalan duduk gini loh, ya duduk gini. Rasul tuh nggak pernah jalan begini. Padahal beliau itu kerjanya bolak-balik surga. Masuk surga itu gampang buat beliau. Kita paling-paling bolak-balik Hypermart, Indomaret gitu kan. Maka jangan coba-coba kita jalan ke sini. Ini akhlak Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad SAW itu senang sekali pakai baju warnanya putih. Bahkan kita kain kafan disunahkan menggunakan yang warnanya putih. Nabi Muhammad SAW makanannya apa aja, Bib? Nabi itu senang satu makan buah semangka. Dua, Nabi itu senang makan timun. Timun dicampur kurma. Jadi Rasul itu kalau makan kurma pakai timun, kalau makan semangka pakai timun. Terus Nabi itu paling suka minum susu putih, dingin, manis. Itu minuman Rasulullah SAW. Nabi suka juga makan anggur gitu, makan kismis beliau suka, makan daging kambing apalagi. Tapi tolong hadirin catat ya, Rasul itu beliau itu tidak pilih-pilih kalau misalkan diundang orang. Kalau seandainya orang itu mengundang, ya Rasulullah boleh nggak makan di rumah saya, tapi saya adanya kaki kambing doang, pasti diterima. Kalau ada orang datang ke Rasulullah bilang, ya Rasulullah saya mau kasih hadiah, tapi hadiahnya kaki kambing, diterima nggak? Pasti diterima sama beliau itu. Terus Nabi itu kalau makan nggak pernah di atas meja. Piring Nabi itu nggak pernah di atas meja. Nabi kalau makan pasti di mana? Di bawah. Itu rendah hatinya Rasul. Kalau makan nggak pernah nyender. Makannya pengajian nyender, pahalanya bagi dua sama tembok. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus Nabi kalau makan, dicatat, beliau tuh nggak pernah nunggu-nunggu. Misalkan yang dihidangkan baru nasinya tuh
lauknya masih 3 jam lagi, lauknya masih 1 jam lagi. Tuh beliau nggak nunggu, tapi langsung tuh dimakan nasi. Kenapa? Menghormati lauknya. Dan ajaibnya nih hadirin, setiap makanan yang dimakan Rasulullah tuh bunyinya apa? Subhanallah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi para sahabat pernah makan sama Rasul, makanannya mengucapkan Subhanallah. Rasul kalau lagi jalan, batu aja ngucapin salam. Itu sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu batu. Jadi kalau misalkan kita nih orang Bekasi, orang Jati Asih, orang Jati Asih ini ngomong-ngomong saya SD-nya di Jati Asih, Pasar Rebo. Iya, jadi orang sini dulu saya tinggalnya di Villa Nusa Indah gitu. Jadi ini mah kampung main saya nih, naiknya 02 dulu gitu kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi itu ya nggak pernah menghina makanan. Dan yang paling bagus, Nabi sama pembantunya, sama pekerjanya itu nggak pernah bilang gini, kenapa kamu bikin begini, kenapa kamu nggak bikin begitu. Kalau ada hal yang Nabi nggak suka, ini jarang orang sampaikan. Jadi tolong dengarkan ini. Nabi hanya akan mengatakan hakadha qudiyah. Apa maknanya? Hakadha qudiyah, ya sudah, beginilah sudah diputuskan oleh Allah. Begitu Nabi itu. Jadi Nabi itu orang yang nggak suka marah, nggak pernah mukul. Ini Nabi itu nggak pernah gini, nggak pernah seumur hidup beliau, nggak pernah gini, nggak pernah. Mukul istri apalagi Nabi? Nih wajahnya istri Nabi itu nggak pernah disentuh dengan niat memukul, haram hukumnya. Jadi kalau ada suami ngoyoin istrinya begini tuh haram. Nabi itu orangnya baik banget, baik. Dan Nabi Muhammad SAW ini orangnya nggak suka buka aib orang. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, misalkan kita dengar aib siapa kek gitu, nah kita nggak boleh tuh berusaha untuk menyebarkan aib orang itu, karena kita punya lidah, orang lain juga punya lidah. Kalau kita latah nih hadirin, buka aib orang lain, nanti jangan salah, di dunia bahkan di akhirat aib kita diobok-obok sama orang lah. Nanti dibuka aib kita. Contoh, Nabi lagi makan daging onta. Para sahabat di ruangan semuanya makan daging onta. Tiba-tiba ada yang buang angin, ada yang kentut. Kira-kira kalau ada orang kentut di samping Rasulullah, kita mau cari nggak siapa yang kentut? Pasti kita cari. Mau diapain kira-kira? Diarak, ya, diarak ceburin ke got, kan begitu. Ngapain lu kentut di depan Rasul? Nabi tahu siapa yang buangin, tahu Nabi. Tapi Rasul karena mau nutupin orang ini aibnya nih, jangan sampai dipukulin, jangan sampai dihina. Kan malunya seumur hidup. Terkenal sebagai orang yang kentut pada saat Rasul makan. Aib kan? Aib itu. Kata Rasul gini, berhubung sebentar lagi sudah waktu maghrib, yang makan daging onta tolong semuanya wudhu. Akhirnya satu ruangan semuanya gak ketahuan akhirnya siapa yang kentut, karena baik yang kentut atau tidak kentut juga Nabi itu kalau negur gak suka langsung. Nabi itu kalau negur gini, ya Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu kayak fulan. Fulan itu dia bangun malam tapi gak sholat. Padahal Nabi lagi ngomongin orang itu. Tapi cara ngomongnya baik Pak. Nah kita sama anak gitu, harusnya bisa begitu. Sama istri harusnya bisa begitu. Sama tetangga, sama guru, sama murid itu harusnya bisa begitu. Ngikutin akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus begini, Nabi itu orangnya kalau diinjak harga diri pribadinya beliau nggak marah. Contoh, lagi jadi imam sholat asar, mau imam sholat asar, tiba-tiba ada orang yang datang narik leher Rasul. Muhammad, bayar utangmu. Gitu. Sayyidina Umar tuh sudah mengurus pedang. Ya Rasulullah, biarkan saya tebas leher orang ini.
Terus kata Nabi Umar, gak begitu caranya. Mendingan kamu suruh dia menagih saya dengan baik, dan kamu suruh saya bayar dengan segera. Tahu gak? Tuh orang itu langsung tersungkur. Katanya apa? Saya ini sudah baca kitab suci banyak. Saya ini sudah tahu ciri para nabi dan rasul. Saya ini sudah perhatikan kamu dari lama betul. Cuma satu yang saya pengen lihat langsung, apa? Seorang nabi itu cirinya, kalau kehormatan pribadinya dirusak, difitnah, maka dia tidak akan marah. Langsung orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Suatu hari Nabi pulang dari perang Ghatul Irqin. Nabi tidur di bawah sebuah pohon yang banyak durinya. Digantungkan pedangnya Rasulullah di atas pohon. Tiba-tiba ketika Rasul membuka mata, itu pedang sudah ada di tangan orang lain. Orang Badui yang mau bunuh beliau. Maka Nabi mengatakan begini, para sahabatku, bangun tuh sahabat. Bukan Nabi mau ngandung, enggak, Nabi mau kasih lihat, mau kasih unjuk. Kata Rasul sama orang itu, kamu siapa? Saya ini orang Badui. Ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari tebasan pedang saya? Maka kata Nabi Muhammad, Allah. Itu pedang langsung jatuh ke bawah. Diambil sama Rasulullah, gantian, man yang melakukan ini. Sekarang gantian, saya mau tanya sama kamu, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari tebasan pedang saya? Tahu gak orang itu bilang apa? Ya Muhammad, kun khairu akhir. Muhammad, jadilah orang yang kalau membalas itu baik. Jadilah orang yang kalau dijahatin terus dia bisa balaslah dengan baik. Akhirnya tuh orang dilepasin sama Rasulullah. Pulang ke kampungnya teriak-teriak apa? Muhammad orang baik, Muhammad orang baik, jangan perangin Muhammad, sayangi Muhammad. Satu kampung masuk Islam. Kenapa? Karena satu akhlak kita. Kita kadang-kadang mungkin kedapatan tetangga gak baik. Kadang-kadang bahkan ada yang orang tuanya gak baik, ada yang mertuanya gak baik, ada yang tetangganya gak baik. Ini saya cerita pribadi aja. Saya tinggal di BSD yang banyak orang non-muslimnya. Tetangga saya serong kiri non-muslim, samping kiri saya non-muslim, serong kanan di sini non-muslim, sana lagi non-muslim. Ketika awal pindah, karena mobil nggak cukup, yang satu parkir di depan di garasi, yang satu di komplek itu emang dikasih jatah masing-masing parkir di depan rumah boleh. Ketika saya lagi ada tamu dari Jambi, seorang dokter, kita lagi makan, datang orang tetangga tuh perempuan, pakaiannya minim sekali, ngapain? Marah-marah. Itu tolong ya, katanya begitu. Tolong jangan pernah parkir lagi di depan rumah. Itu nggak benar tuh kayak gitu. Oh gitu, mohon maaf, nanti kami pindahkan. Akhirnya dipindahkan. Terus saya bilang sama mbak di belakang ada apa? Ini Bib, ada parcel buah, antarkan ke orang itu. Setiap saat, setiap kita ada waktu, kita selalu kasih. Kita kasih biryani, kita kasih kebuli, non muslimnya semua kita kasih. Sampai ada satu non muslim ini nggak pernah bertegur, nggak pernah kirim makanan, nggak pernah sapa-sapaan sama tetangga, itu kirim makanan ke rumah kami. Pembantunya bilang, ini satu-satunya rumah yang dikirimin makanan tuh rumahnya Habib doang. Rumahnya yang lain yang biasanya itu memang udah lama di sana, itu nggak ada yang diopen. Pernah suatu ketika kita kirimin nasi Arab, yang makan pembantunya, dihangatkanlah itu nasi Arab, ternyata kecium 3 lantai rumahnya turun semua, anak turun, suami istri turun. Katanya apa? Ini makanan apa? Karena orang Cina itu nggak pernah makan nasi kebuli. Begitu dia makan nasi kebuli, langsung pembantunya nggak dikasih.
Benar? Pembantunya nggak dikasih. Tetangga non muslim pelihara anjing, kita punya kue kita kasih. Pembantu kita kasih ke pembantunya, kita kasih ke pembantu. Gara-gara tuh dia mau keluar kerja, ini dari Habib ya, diambil, dia masuk di orang Cina. Ketua RT-nya itu orang non muslim. Tapi ketika ada peringatan NKRI hari kemerdekaan kita tuh, yang diminta buat ceramah di daerah mayoritas non muslim itu saya. Kita belajar, ternyata kalau orang itu jahat sama kita, terus kita berbuat baik sama dia, itu kita sudah menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, percuma kalau kita duduk di sini, pulang nanti gak mendapatkan faidah maulid. Faidah maulid itu apa? Satu, akhlak kita benar. Dua, kita jadi orang yang lebih santun. Tiga, jadi orang yang lebih sabar. Nabi itu kurang sabar apa sama kita? Setiap hari kita kerjanya nyakitin Rasul, gores-gores hatinya Rasul, mencabik-cabik kalbunya Rasul. Tapi yang dipikirkan Rasulullah siapa? Kita. Gak ada yang lain, Pak. Jadi Bu, daripada berisik, beneran, itu samping yang ibu ajak ngobrol, gak apa-apa, kamu ajak liatin. Bu, kanan kiri yang ibu ajak ngobrol tuh, itu nanti musuhin ibu di hari kiamat. Stop, diajak ngobrol. Mendingan apa? Mikirin Rasulullah yang udah pasti nolong kita. Kadang kita sama tetangga, sama teman ngobrol lagi. Sampai akhirnya apa? Kita membicarakan sesuatu yang haram. Ya, waqa'na ala a'radinnas. Kita jadi suka akhirnya membicarakan keburukan orang lain. Jangan bikin acara maulid gede begini, nanti pulang masih pakai sendal kaki kiri, minumnya masih tangan kiri, minumnya masih berdiri, pakai bajunya tangan kiri, pakai celananya kaki kiri, keluar WC-nya kaki kiri, masuk WC-nya kaki kanan, masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan, masih menghardik orang tua, masih durhaka sama guru, masih gak sayang sama suami, masih gak sayang sama istri, gak sayang sama anak, gak hormat sama orang tua. Percuma. Contoh nih, anak itu Pak, Bu, Rasul itu paling suka cium. Saya punya putri namanya Fatimah, gak kurang satu hari 100 kali saya cium. Saya punya ibu, itu setiap saya mau pulang ke rumah, saya cium tangan dan kakinya, pasti. Nah, anak-anakku sekarang yang masih punya orang tua, ya, meskipun kita udah tua, kita tetap seorang anak. Jadi kalau kita masih punya orang tua, percuma mau hadir maulid, mau jadi selebgram, mau jadi artis, mau jadi ustadz, mau jadi guru, tapi sama orang tuanya gak hormat. Itu Rasul gak suka sama orang kayak begitu. Jadi kita hadir di majelis maulid ini, itu bukan sekedar mengagungkan Rasul dengan mulut aja, tapi harus ada sesuatu yang kita bawa pulang. Contoh, ibu sama suami jangan suka teriak-teriak. Rasul gak suka kalau istri itu suka teriak-teriak. Pak, jangan suka menghardik istri, jangan suka membentak istri. Rasul gak suka yang model begitu. Kalau suami minum kopinya di Starbucks, istri jangan dikasih kopi kapal api. Kalau suami makan rendang, istri jangan dikasih indomie rendang. Jadi apa yang masuk ke mulut suami harus masuk ke mulut istri. Itu Rasulullah begitu orangnya. Terus Nabi itu, ya, Nabi Muhammad SAW itu orang yang benar-benar sayang sama anak kecil. Jadi Nabi lagi imami sholat, terus Nabi bilang, kayaknya saya bakal panjangin rakaatnya. Tapi tiba-tiba ada anak kecil nangis. Kata beliau, fatajawaztu karahiyatan ala ana syukala ummi. Saya gak tega nanti ibunya capek. Kita jadi imam masjid ya, biar kata kita hafal 30 juz. Lihat di belakang kita ada siapa?
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sebab kita masuk surga duluan. Kita lihat orang Bekasi, coba orang Bekasi ngaca deh, mukanya nggak ke kanan nggak ke kiri, muka kita biasa-biasa aja, fisik kita biasa-biasa, umur kita 60 tahun, 70 tahun, sholat kita 60 tahun, 50 tahun. Bani Israel lebih cantik, kulitnya putih, bersih, hidungnya mancung, alisnya tebal, tubuhnya tinggi, umurnya 700 tahun, 600 tahun, 900 tahun. Tapi orang Bani Israel itu gak mungkin masuk surga sebelum orang Jati Asih. Orang Jati Asih yang umurnya pendek, badannya pendek, hidungnya pesek, masuk surga duluan. Gara-gara siapa? Sholat. Kita sholat rakaat pertama ingat rumah, rakaat kedua ingat anak, rakaat ketiga lupa rakaat berapa. Sholat semacam itu mau kita harapkan apa di hadapan Allah? Bukankah setiap hari kita sholat kayak begitu? Makanya kalau masih ada waktu, gantilah sholat itu. Sholat yang gak khusyuk itu ganti. Kalau misalkan kurang kuat ganti, lakukanlah juga sholat rawatib. Untuk apa sih? Nombokin kalau ada kurang. Tapi intinya apa sih? Kita yang umurnya pendek masuk surga dulu. Kenapa? Karena kita lahir sebagai umatnya Rasulullah. Kira-kira nih, ada Bani Israel punya harta 1 triliun, bisa nggak bayar jadi umat Rasulullah? Enggak. Tapi kenapa umat Rasulullah ini semacam kurang bersyukur? Semacam kita ini kayak kurang bersyukur kepada hadirnya Rasulullah. Padahal Nabi itu sayang betul dengan kita. Nabi rela tanggung tebasan 300 pedang yang akan diberikan rasa sakitnya kepada setiap umatnya yang wafat. Akan dikasih itu kepada kita. Tapi karena Nabi mengatakan, ya Jibril, tolong rasa sakit umatku itu pada saat sakaratul maut berikanlah kepada saya. Akhirnya kita gak berapa ngerasa sakit gitu. Semuanya karena apa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya kesian sama antum, wajah-wajahnya sudah wajah-wajah prasmanan, wajah-wajah kelaparan, wajah-wajah kurang minum, ya wajah-wajah banyak angsuran. Tapi dengerin nih, kata Sidil Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, orang kalau bikin maulid baru mau bikin maulid, hajatnya dikabul Allah. Jadi saya berdoa dengan keberkahan maulid tadi yang dibaca, terus dengan keberkahan Anda semua di sini banyak orang soleh dan soleha. Saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa kita, mengangkat derajat kita, orang tua kita, anak kita, istri suami kita, keturunan kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat bapak dan ibu kita semua, sehingga kita bisa haji dan umrah, sehingga kita bisa ziarah Rasulullah, dan kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin amin ya mujib sa'il rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca nasib dulu ya. Qamaru